fungsi itu adalah apa? Definisi semester yang lalu, relasi antara dua himpunan yang mengaitkan setiap himpunan dalam domain dengan tepat satu unsur di dalam kodomain, ya. Itu definisi yang sudah kita pelajari sejak di SMA, ya. Relasi yang mengaitkan setiap anggota domain A ini dengan tepat satu anggota kodomain B ini. Nah, itu definisi fungsi yang berlaku di mana-mana termasuk di sini, ya. Nah, kalau di sini fungsinya diberi lambang T besar, ya. Fungsinya diberi lambang T besar. Ini singkatan dari transformasi, ya. Lalu domainnya adalah ruang vektor V, kodomainnya adalah ruang vektor V, ya. Dua buah ruang vektor, ya. Yang pada umumnya tidak sama, tentu saja sama juga boleh, tapi pada umumnya tidak sama, ya. Nah, ini fungsi T dari V ke dalam W adalah aturan mengaitkan setiap elemen X di V dengan satu dan hanya satu elemen di V, ya. Ini sudah kita pelajari dalam kuliah landasan kemarin, ya. V disebut domain atau daerah definisi dari T, ya. Kemudian kalau X itu anggota V, maka petanya di sini disebut nilai transformasi, petanya dilambangkan dengan lambang TX, ya. Kalau dalam kuliah landasan untuk fungsi yang umum, yang pada umumnya X anggota A di domain dipetakan ke elemen Fx, ya, di dalam kodomain, ya. Jadi ini lambang yang sudah kita kenal untuk pemetaan, ya. Fx ini apa? Fx ini adalah peta dari X oleh pemetaan F, ya. Jadi Tx ini apa? Tx adalah peta dari elemen X di ruang vektor V yang dipetakan oleh pemetaan atau transformasi T, ya. Jadi ini adalah anggota V, ya. Seperti ini adalah anggota B, ya. Disebut peta, ya. Tx disebut peta dari X, ya. Oke. Nah, ini di dalam buku landasan disebut daerah hasil. Di sini disebut daerah nilai, ya, sama saja, ya. Daerah hasil adalah kalau di kuliah landasan, kalau kamu mempunyai fungsi F dari A ke B,
Ya, maka daerah hasilnya itu kita beri lambang FA besar. Ya. FA besar sama dengan apa? Himpunan semua anggota di kodomain sedemikian sehingga Y itu, nah ini lebih tepat, ada X di domain sedemikian sehingga Y sama dengan Fx ya. Y adalah petanya dari X. Jadi dengan perkataan lain FA ini adalah himpunan semua peta ya, dari elemen-elemen di dalam domain ya. Ini kan peta dari X ya, himpunan semua peta. Ya, himpunan semua peta. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini adalah A, ini adalah Y, ya, lalu ini adalah domain A, ini kodomain B, elemen ini oleh ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini misalkan, ya, ini dipetakan ke sini, ya. Nah, inilah yang disebut FA, ya. F dari A itu adalah himpunan ini ya, semua Y yang mempunyai sifat, semua Y anggota B yang mempunyai sifat, ada X yang petanya Y tersebut. Ya. Jadi himpunan semua peta ini tidak termasuk di dalam FA karena tidak ada X yang dipetakan ke sini. Ya. Inilah yang dimaksud FA. Nah, kalau sekarang kita menggunakan TV ya. F-nya menjadi T, A-nya sekarang P. Sama saja ini ya. Ini adalah daerah hasil atau daerah nilai dari T. Himpunan semua Y di B. Ini sedemikian sehingga ada X di V. Sedemikian sehingga Y ini sama dengan petanya X. Ya. Jadi TV adalah himpunan semua peta dari anggota-anggota domain V ini. Ya. Nah, pada umumnya TV tidak sama dengan B seperti gambar ini ya. FA tidak sama dengan B. Kalau FA sama dengan B, kalau FA sama dengan B, fungsinya disebut apa? Siapa yang masih ingat? Kalau FA ini sama dengan B, fungsi F ini disebut apa? Fungsi apa? Ada yang ingat tidak? William. Fungsi satu-satu bukan? Bukan. Ada 3, lupa namanya. Apa lupa?
Mutiara. Fungsi apa? Mutiara. Nah ini di SMA saja sudah ada kok. SMA lupa, semester 1 lupa semua, ini gimana ini? Tidak ada yang diingat lagi. Fungsi Apa? bijektif bukan, Romo? Bukan. Justin? Fungsi surjektif, Romo. Fungsi surjektif, ya, yang ingat hanya satu orang ya, Justin. Fungsi surjektif, ya. Kalau daerah hasil ini berimpit dengan daerah kawan, kodomain, maka fungsinya disebut fungsi surjektif. Ya, ini sudah kita pelajari semester lalu, sudah dipelajari di SMA, hasilnya tidak ada ya, lupa semua. Menguap semua yang sudah dipelajari karena sudah lulus ya. Kalau sudah lulus harus semua dilupakan. Ya, jadi kalau TV sama dengan W, transformasi itu disebut transformasi dari V pada W. Ya. Onto kalau bahasa Inggrisnya ya. Dari V onto W. Maka seringkali fungsi surjektif juga disebut fungsi onto atau fungsi pada ya. Nah, itu pelajaran sampai sekian, itu pelajaran SMA dan pelajaran landasan matematika. Ya, sampai sekian itu hanya mengulang pelajaran SMA dan pelajaran landasan matematika mengenai fungsi atau pemetaan atau transformasi. Ya. Nah, perbedaannya hanya bahwa di sini domainnya ruang vektor, kodomainnya jadi juga ruang vektor. Ini yang baru ya. Tapi semua konsep-konsep fungsi berlaku di sini ya. Ada fungsi surjektif, ada fungsi injektif, ada fungsi bijektif, dan seterusnya. Semua berlaku di sini ya. Ada domain, ada kodomain, ada peta, ada daerah hasil, ya, dan seterusnya. Semua yang kita pelajari di SMA dan di kuliah landasan itu semua berlaku di sini karena ini adalah fungsi atau pemetaan. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang baru, yaitu bahwa fungsi itu adalah fungsi yang khusus antara dua ruang vektor yang kita beri nama transformasi linier. Ya. Transformasi linier atau pemetaan linier atau fungsi linier. Ya. Di sini judulnya pemetaan linier. Ya. Tapi pemetaan, transformasi, fungsi itu sinonim ya, tiga istilah yang sama ya. Nah, suatu transformasi atau pemetaan dari ruang vektor ke ruang vektor itu disebut transformasi linier atau pemetaan linier apabila transformasi itu mengawetkan operasi dari ruang vektor tersebut ya. Jadi kita mempelajari transformasi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W yang mengawetkan operasi, ya, yang mengawetkan operasi, ya, mengawetkan operasi
dari ruang vektor tersebut. Nah, ini bahasa sehari-hari ya, mengawetkan ini ya. Nah, akan kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika ya. Mengawetkan ini bahasa Inggrisnya adalah preserve ya. Preserve itu mengawetkan ya. Mempertahankan ya. Membuat tidak berubah itu ya. Itu mengawetkan ya. Nah, sekarang kita terjemahkan istilah mengawetkan ini ke dalam bahasa matematika ya. Definisi 711 ya. Diketahui pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor V ya. V dan V adalah ruang vektor ya. Pemetaan P dari ruang vektor V ke ruang vektor V disebut pemetaan linier atau transformasi linier jika memenuhi dua syarat ini. Pertama, pemetaan atau peta dari X1 ditambah X2 sama dengan peta X1 ditambah peta X2. Kedua, peta dari Sx sama dengan S kali petanya X. Ya. S kali petanya X. Nah, mengapa kok dua? Karena ruang vektor itu mempunyai dua operasi. Ya. Apa? Operasi jumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Ya. Nah, inilah istilah mengawetkan itu artinya ini ya. Jumlahan di ruang vektor V, petanya adalah jumlahan di ruang vektor V. Ya, ingat ini di V, ini di V, jumlahkan ya. Perkalian dengan skalar di ruang vektor V sama dengan perkalian dengan skalar di ruang vektor V. Nah, itu istilah mengawetkan itu artinya seperti ini ya. Jumlahan dipetakan ke jumlahan, perkalian skalar dipetakan ke perkalian skalar. Jadi dipertahankan ya, tidak kok sampai jumlahan itu dipetakan ke tempat lain, tetapi jumlahan ya dipetakan ke jumlahan. Perkalian dengan skalar ya dipetakan ke perkalian dengan skalar ya. Itu maksudnya diawetkan, dipertahankan, tidak dirubah ya. Nah, tetapi kita harus hati-hati ya. Di sini ada jumlahan, di sini ada jumlahan. Ini jumlahan yang berbeda ya. Jumlahan yang berbeda. Di sebelah kiri ini jumlahan di mana? Siapa yang tahu? Sebelah kiri ini jumlahan di mana? Di ruang vektor V, Rum. Di ruang vektor V, betul sekali. Jumlahan di kanan di mana? Di ruang vektor W. Di ruang vektor V. Ya. Jadi meskipun ini lambangnya sama, tapi maksudnya berbeda. Ya. Jumlahan di ruang vektor V belum tentu sama dengan jumlahan di ruang vektor W. Ya. Nah, ini juga, ini perkalian skalar di ruang vektor V, ini perkalian skalar di ruang vektor W yang belum tentu sama. Ya. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Ya. Coba kita lihat kalau diilustrasikan seperti apa. Ya. Misalkan ini
X1 ya. Diberi tanda seperti ini karena vektor ya. X1 dipetakan kemana? Ke P X1 ya. Pemetaannya pemetaan T, ini ruang vektor V, ini ruang vektor V ya. Kemudian ada X2 dipetakan kemana? Ke T X2 ya. Kemudian jumlahan X1 ditambah X2. Nah, jumlahan dari dua vektor di V itu tertutup ya, jadi berada di V juga. Jadi dipetakan kemana? Nah, dipetakan ke jumlahan ini dengan ini ya. Dipetakan ke petanya ini ditambah petanya ini ya. Tx1 ditambah Tx2 ya. Jadi jumlahan ini ada di V. Jumlahan ini adalah jumlahan di V. Ya, itu yang tadi kita lihat ya. Jadi Tx X itu anggota V, tapi Tx petanya selalu anggota V ya. Sehingga jumlahan ini adalah jumlahan dari dua anggota V ya, X1 dan X2 di V. Jadi ini jumlahan di V ya. Tx1 itu di V, Tx2 itu di V, jadi ini jumlahan di V ya. Nah, untuk perkalian skalar Sx itu perkalian skalar di V, Stx itu perkalian skalar di V. Karena apa? Karena Tx ini anggota V ya, Tx anggota V. Nah, itulah yang dikatakan di bawahnya ini ya. Perhatikan bahwa kita memakai sebuah tanda untuk dua arti. Pertama, tanda plus di ruas kiri ini ya, menyatakan operasi jumlahan di V. Sedangkan tanda plus di ruas kanan ini menyatakan operasi penjumlahan di V. Ya, demikian juga dengan operasi perkalian skalar ini tadi ya. Oke. Nah, sekarang diberikan dua sifat dasar dari transformasi linier ya. Ini teorema yang pertama sebenarnya ya. Teorema yang pertama itu mengatakan elemen identitas dari ruang vektor V dipetakan ke elemen identitas dari ruang vektor V ya. Jadi persamaan ini mengatakan apa? Elemen identitas dari ruang vektor V dipetakan oleh T kemana? Ke elemen identitas dari ruang vektor V. Ya, ini akibat dari mengawetkan tadi ya. Nah, dengan kata-kata biasa, elemen identitas itu diawetkan ya. Artinya identitas di ruang vektor V dipetakan ke identitas juga ya, dari ruang vektor V ya. Identitas dipetakan ke identitas ya, tidak ke tempat lain tetapi identitas selalu ke identitas ya. Buktinya mudah sekali ya.
menggunakan sifat nomor 2 ini untuk S sama dengan 0 ya. Ini kan S ini kan sembarang bilangan real ya. S ini sembarang bilangan real termasuk 0 ya. Termasuk bilangan real 0. Jadi kalau S-nya sama dengan 0 berarti kalau S-nya itu sama dengan 0 berarti jadi kalau S-nya itu kita ambil bilangan real 0 maka T S X sama dengan S T X menjadi apa? T 0X sama dengan 0 PX ya. Menjadi apa? T 0 bilangan 0 kali vektor X kemarin sudah kita lihat adalah vektor 0 tapi ini di V ya. Sama dengan bilangan 0 kali vektor TX juga menjadi vektor 0 ya, tapi ini ada di W ya. Jadi dengan mengambil S ini sama dengan 0 kita mendapat T0V sama dengan 0V ya. S-nya ini kamu ganti 0. Jadi T0X sama dengan 0TX. T0X itu adalah T0V ya. Elemen identitas di V. Ini sudah kita pelajari pada awal kuliah ini ya. Bahwa bilangan real 0 kali vektor X selalu adalah vektor 0 ya. Selalu vektor 0, tapi ini di V. Bilangan real 0 kali vektor TX adalah vektor 0 ya, tapi ini di V ya. Jadi ini yang pertama ya. Yang sifat pertama yang dibuktikan mengenai ruang vektor yaitu pemetaan linier selalu memetakan identitas ke identitas. Ya. Identitas tidak dipetakan kemana-mana kecuali ke identitas dari kodomennya. Ya. Nah, di mana 0V dan 0W menyatakan elemen 0 di V dan di W berturut-turut. Ya. Sifat ini hanya merupakan syarat perlu dari transformasi linier. Ya. Nah, kalau supaya kamu memahami, saya tulis begini ya. T dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu adalah transformasi linier, jadi memenuhi 1 dan 2 tadi, maka T0 sama dengan 0 ya. Ya. Jadi kalau T adalah transformasi linier, jadi memenuhi sifat 1 dan 2 tadi, ya, maka T0 sama dengan 0. Ini kita buktikan tadi ya. Ini artinya apa? Artinya kalau kamu kembali ke kuliah logika matematika semester 1, P maka Q adalah syarat perlu untuk P ya. P adalah syarat cukup untuk Q ya. Jadi T0 sama dengan 0 ini adalah syarat perlu untuk T transformasi linier. Ya.
tapi tidak sebaliknya ya. Kalau T0 sama dengan 0, maka T transformasi linier belum tentu benar ya. Nanti akan diberi contohnya ya. Nanti akan diberi contohnya. Jadi kalau ini seperti 0, vektor 0 adalah anggota subruang itu ya, yang kemarin kita pelajari ya, adalah syarat perlu tetapi bukan syarat cukup ya. Syarat perlu, jadi T0 sama dengan 0 adalah syarat perlu agar supaya T itu transformasi linier ya. Tetapi tidak cukup. Artinya kalau T0 sama dengan 0 belum tentu T itu transformasi linier. Ya, nanti ada contohnya ya. Sesudah ini akan kita lihat contohnya ya, bahwa ini bukan syarat cukup ya. Jadi kalau T itu transformasi linier, maka 0 dipetakan ke 0 ya. Nah, maka ini dapat kita pakai untuk menyelidiki transformasi linier ya. Nah, ini P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisinya, bukan? P maka Q, masih ingat ya, tautologi simeter 1, jangan dilupakan. Nah, P maka Q itu ekuivalen dengan apa? Negasi Q maka negasi P. Ya, masih ingat ya? Ekuivalen. Ekuivalen artinya nilai kebenaran kedua proposisi itu sama. Nah, jadi implikasi ini ekuivalen dengan apa? Implikasi ini ekuivalen dengan apa? Nanda. Implikasi ini ekuivalen dengan kontraposisinya. Apa itu kontraposisinya dari bila P maka Q ini? Silahkan Nanda. Saya tulis di sini. Negasi Q maka negasi P. Jadi apa? Nanda, kok diam saja? Negasi T0V. T0V Sama dengan 0W. negasinya apa? Kalau sama dengan negasinya apa? Negasi 0W. Negasinya apa sama dengan itu? Sama dengan negasinya apa? Tidak sama. Tidak sama gitu ya. 0B maka apa? T apa negasinya yang sebelah kanan negasinya apa? T adalah transformasi linier, negasinya apa? T T dari V ke W transformasi linier, negasinya apa? TV tidak transformasi. T dari V ke W
adalah transformasi linier. Jadi negasinya Tidak transformasi. E dari V ke W apa? Ya. Tidak transformasi. Bukan. Bukan, ya, bukan transformasi linier. Ya. Jadi kalau pemetaan T dari V ke W itu memetakan 0 tidak ke 0, ya, petanya bukan 0, ya, 0 dipetakan ke bukan 0, ya, maka T itu bukan transformasi linier. Ya, ini dengan ini ekuivalen. Ya. Jadi kalau kamu mempunyai transformasi di mana nolnya tidak dipetakan ke 0, maka kita simpulkan T bukan transformasi linier. Ya. Nanti sesudah ini kita lihat contohnya. Oke. Nah, jadi sekali lagi sifat 3 ini adalah syarat perlu bagi suatu transformasi linier, tetapi bukan syarat cukup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tidak ada di sini, tapi mudah sekali ya. Ini yang berkaitan dengan inverse. Ya. Saya buktikan di sini. Kalau di atas tadi S sama dengan 0, sekarang kita ambil S sama dengan negatif 1. Ya. S sama dengan negatif 1. Ya. Menghasilkan apa? T. Sifat kedua tadi apa? Sx sama dengan S Tx. Ya. Ini akan menghasilkan apa? T min 1 kali X sama dengan min 1 Tx. Ya. Nah, pada awal kuliah ini kita sudah membuktikan bahwa min 1 bilangan real min 1 kali vektor X itu adalah inverse dari X, ya. Ini adalah inverse dari X. Ya. Ini kita buktikan pada awal kuliah ini, ya. Jadi kalau min 1 kali vektor Tx ini adalah inverse dari vektor Tx, ya. Ini adalah inverse dari vektor Tx. Ya. Jadi pada awal kuliah itu sudah kita buktikan bahwa bilangan real min 1 kalau dikalikan dengan vektor X, ini hasilnya adalah inverse dari vektor X. Ya. Inverse dari vektor X itu apa? Inverse dari vektor X adalah vektor yang ditambah X, hasilnya adalah vektor 0. Itu ya. Nah, jadi kalau kamu mempunyai negatif 1 kali X, ini adalah inverse dari X. Ya. Kalau kamu mempunyai min 1 kali vektor Tx, berarti ini adalah inverse dari vektor Tx. Ya. Jadi ini sifat kedua yang tidak disebutkan di buku, tapi
ini penting sekali ya, yaitu bahwa peta dari inversnya X adalah inverse dari petanya X. Ya. Sekali lagi, peta dari inversnya X itu apa? Peta dari inversnya X adalah inverse dari petanya X. Melihat inverse dipetakan ke inverse. Ya, ini mengawetkan. Ya. Inverse dipetakan ke inverse. Peta dari inversnya X adalah inverse dari petanya X. Ya. Inverse dari petanya X. Inverse petanya juga inverse dari petanya. Ya. Ini ciri-ciri dari pemetaan linier ya, mengawetkan. Ya. Jadi kita mempunyai sampai sekarang kita mempunyai dua sifat dasar, yaitu peta dari elemen identitas adalah elemen identitas, peta dari inverse adalah inverse dari petanya. Ya. Inverse identitas ke identitas, inverse ke inverse. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh transformasi linier. Ya. Contoh 712. P-nya adalah pemetaan dari ruang vektor R3 ke ruang vektor R2. Ya, P-nya R3, B-nya R2. Ya. Nah, pemetaan ini aturannya setiap vektor X di R3, setiap vektor X di R3 dipetakan kemana? Setiap vektor X di R3 yaitu X, Y, Z dipetakan kemana? Dipetakan ke R2. 2X min Y plus Z, X min 3Z. Ya. Jadi ini R3, ini R2. Ya. Contoh. Kalau kamu mempunyai vektor 1, 2, 3, ini dipetakan kemana? Satu, dua, tiga dipetakan kemana? Ajeng. Satu, dua, tiga dipetakan kemana, Ajeng? Dua dikali satu dikurang 2. Yang keras, kurang keras. 2 dikali 1 dikurang 2 ditambah 3. Terus? 1 dikurang 3 dikali 3. Sama dengan berapa? 3 2 dikurangi 2 tambah 3 berapa? 3, min 8. 1 dikurangi 9 adalah min 8. Melihat? Ya. Jadi
1, 2, 3 itu berada di R3, 3,-8 berada di R2. Ya. 1, 2, 3. Jadi pemetaan, jadi vektor X sama dengan 1, 2, 3 berada di domain R3 oleh T dipetakan ke TX sama dengan 3-8 ya di R2 ya di R2. Jadi setiap anggota R3 dipetakan secara tunggal ke tepat satu anggota R2 ya. Ini saya beri contoh di sini. Kalau X-nya 1, 2, 3, maka petanya adalah 3,-8 anggota R2. Ya. Nah, kalau T 0 sama dengan T 0,0 sama dengan apa? Lucia, Grandita. 2 kali 0 2 kali 0 kurang 0 tambah 0 0, 0 kurang 3 kali 0 sama dengan 0,0. 0,0 ya. Sama dengan vektor 0 dari R2 kan ya. Jadi vektor 0 vektor 0 dari R3 ini vektor 0 dari R3 sama dengan vektor 0 dari R3 dipetakan ke vektor 0 dari R2 ya. Kemudian satu lagi kalau T min 1, min 2, min 3 sama dengan berapa? Marseliana. Berapa Marcel? Jufrinka. Berapa Jufrinka? Kok diam saja? Marseliana mendengar apa tidak?
Ya Romo, maaf Ya. suaranya lagi putus-putus. Berapa? 2 2 kali dikali min 1 2 kali min 1 ditambah 2 ditambah 2 min 3 min 3 koma min 1 min 1 ditambah 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan berapa? Min 3 Min 3 koma 8. 8. Ya, jadi kesimpulannya tadi sifat yang kedua tadi kita lihat peta dari inverse-nya ini adalah inverse-nya ini. Ya, kalau TX dipetakan X dipetakan ke TX, inverse-nya X dipetakan ke inverse-nya TX. Ya. Jadi inverse-nya ini adalah ini, dipetakan ke min 3,8 yaitu inverse-nya ini. Jadi inverse-nya ini dipetakan ke inverse-nya ini, yaitu min 3,8. Ya. Ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua. Ya. 0 dipetakan ke 0, inverse dipetakan ke inverse dari petanya. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk menghitung peta. Ya, sekarang kita harus membuktikan ya apakah pemetaan seperti ini termasuk pemetaan linear apa tidak. Artinya harus memenuhi sifat 1 dan sifat 2. Nah, kalau kamu membuktikan pemetaan linear atau bukan harus memenuhi sifat 1 dan sifat 2. Ya. Kita cek apakah memenuhi sifat 1 dan sifat 2. Ya. Untuk melihat apakah T itu transformasi linear, kita uji apakah persamaan 1 dan 2 itu dipenuhi apa tidak. Ya. Misalkan X1 adalah X1 Y1 Z1 di R3, X2 X2 Y2 Z2 di R3, X1 tambah X2 jumlahan di R3 adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Ya, ini jumlahan di R3. Ya, sekarang kita petakan. Kita petakan jumlahan ini apakah menghasilkan jumlahan dari petanya. Ya. Oke. Peta dari X1 plus X2 berarti peta dari ini. Ya. Berarti peta dari ini. Yaitu 2 kali ini dikurangi Y berarti dikurangi ini, ditambah Z berarti ditambah ini, koma X berarti X1 plus X2 dikurangi 3Z berarti dikurangi 3 ini. Ya. X dikurangi 3Z berarti ini dikurangi 3 ini. Ya. Jadi memakai aturan ini ya, 2X dikurangi Y tambah Z, koma X dikurangi 3Z. Ya. 2X berarti 2 ini, dikurangi Y berarti dikurangi ini, ditambah Z berarti ditambah ini, koma X-nya adalah ini, dikurangi 3 kali Z-nya adalah ini. Ya, lalu kita hitung. Ya. Kita hitung supaya jelas, saya tulis saja di atasnya ya. Saya tulis di atasnya sama dengan
2x1 ditambah 2x2 dikurangi Y1 kurangi Y2 ya ditambah Z1 ditambah Z2 ya koma X1 ditambah X2 dikurangi 3 Z1 dikurangi 3 Z2 ya. Ini adalah anggota R2 ya karena koordinatnya terdiri dari 2 bagian ya. Nah, dari sini menuju ke sini, dari biru ini menuju ke sini. Ya. Ini sekarang kita pecah menjadi 2 koordinat ya. 2x1 dikurangi y1 ditambah z1 ya. 2x1 dikurangi y1 ditambah z1 2x1 dikurangi y1 ditambah z1 ya. Koordinat pertama masih kurang 2x2 dikurangi y2 ditambah z2. Dipecah di sini ya. 2x2 dikurangi y2 tambah z2. Kemudian koordinat yang kedua x1 dikurangi 3z1 ini. Lalu x2 dikurangi 3z2 ini. Ya. Jadi menjadi ini ditambah ini ya dipecah menjadi 2 koordinat ya ini seluruhnya ini dipecah menjadi ini ditambah ini ya. Nah ini apa, ini adalah peta dari x1, y1, z1 ya. 2x1 dikurangi y1 tambah z1, x1 dikurangi 3z1 itu adalah peta dari x1, y1, z1. Nah ini apa? Ini adalah peta dari x2, y2, z2 ya. Nah, kesimpulan akhir yang belum ditulis di buku adalah ini sama dengan apa? X1, Y1, Z1 adalah X1, vektor X1 ya, ditambah T kali vektor X2 ya. Karena apa? Karena ini ya. X1, Y1, Z1 adalah vektor X1, X2, Y2, Z2 adalah vektor X2. Jadi TX1 plus X2 sama dengan TX1 ditambah TX2. Nah, jadi sifat pertama dipenuhi ya, melihat sifat pertama yang berkaitan dengan operasi jumlahan dipenuhi ya. TX1 plus X2 sama dengan TX1 ditambah TX2. Oke. Kemudian sifat kedua ini ya. Kalau X adalah X, Y, Z, S adalah sembarang bilangan real, maka Sx sama dengan S vektor X sama dengan Sx, Sy, Sz. Ya. Jadi peta dari Sx adalah 2 kali Sx
dikurangi SY ditambah SZ, koma, SX min 3 SZ. Ya. Ini adalah aturan pemetaan ini. Aturan ini. Ya. Nah, kemudian ini ada S, ini ada S, ini ada S, ini ada S, ini ada S. Dikeluarkan S-nya. S, 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 S. Ya, menggunakan ini ya, menggunakan ini. Kalau kamu punya SX, SY, SZ, maka ini sama dengan S kali X, Y, Z. Ya. Jadi ini sama dengan S kali 2X dikurangi Y ditambah Z, X dikurangi 3Z. Ya. S kali ini sama dengan S kali TX. Ya, ini apa ini? Ini adalah TX. Ya. S kali, ini apa ini? Ini adalah peta dari X. Ya. Jadi TSX sama dengan STX. Ya. Jadi sifat kedua dipenuhi, jadi T adalah transformasi linear. Ini bukan 3 tapi 2 ya. 1 dan 2, maka T adalah transformasi linear. Ya. Mengerti? Jadi kesimpulannya, kalau mau membuktikan transformasi linear, kita harus membuktikan bahwa pemetaan T itu memenuhi sifat 1 dan sifat 2. Nah, TX1 plus X2 sama dengan TX1 plus TX2, TSX sama dengan STX. Ya, dengan memperhatikan T-nya itu memetakan X kemana, ya, menurut definisi dari pemetaan T tersebut. Ya. Kalau pemetaan T-nya seperti ini, ternyata pemetaan ini adalah pemetaan linear. Ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, ini yang akan menggunakan vektor 0. Ya. Nanti masih ingat ya. Tadi masih ingat kita, ya, jika T transformasi linear, maka T0 sama dengan 0. Kontraposisinya tadi, jika T0 tidak sama dengan 0, maka T bukan transformasi linear. Ya. Masih ingat tadi ya. Jika T transformasi linear, maka T0 sama dengan 0. Syarat perlu. Kontraposisinya yang ekuivalen, jika T0 tidak sama dengan 0, maka T bukan transformasi linear. Nah, dipakai di sini ya. Contoh yang kedua ini ya. T dari R3 ke R2 dengan aturan TX, YZ dipetakan ke 3X ditambah 2Y dikurangi Z ditambah 1, 3X dikurangi Y. Ya. Apakah ini pemetaan linear ya? Bisa kamu cek dengan sifat 1 dan 2 ya. Apakah memenuhi 1 dan 2? Ternyata tidak memenuhi ya. Kalau kamu menggunakan ini, kamu mencari X1 tambah X2, ternyata tidak sama dengan TX1 ditambah TX2. Ya, tapi itu panjang ya. Panjang ceritanya. Nah, ini ada yang lebih pendek di sini ya. Ada yang lebih pendek ya. Kita cek vektor 0 ya. Vektor 0 dari R3 adalah 0,0,0 ya.
Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka petanya adalah 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 dikurangi 0 ditambah 1. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya. Koma 3 kali 0 dikurangi 0 adalah 0. Jadi 0,0,0 petanya adalah 1,0 ya, bukan 0,0 ya. Jadi T. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah T T 0 R3 T0 R3 tidak sama dengan 0 R2 ya. Karena 0 R2 itu adalah 0,0 ya. Padahal di sini T 0 R3 bukan 0,0 tapi 1,0 ya. Jadi kesimpulannya adalah T0 R3 tidak sama dengan 0 R2 ya. Nah, kalau T0 tidak sama dengan 0 berarti T bukan pemetaan linier ya. Ini cara yang paling gampang ya. Cara yang paling gampang ya. Nah, tentu saja kamu bisa membuktikannya menggunakan 1 dan 2 ya, tidak menggunakan 3 ya. Tadi kan kita menggunakan 3 ya. Menggunakan 1 dan 2 bisa, tapi lebih panjang ya. Kamu mencari X1 plus X2, kamu hitung, ternyata tidak sama dengan TX1 ditambah TX2. Ya. Nah, penyebabnya ada di mana? Penyebabnya ada di sini ya, karena ini ada 1 ya. Ada konstanta yang tidak 0 di sini ya. Sehingga kalau ini semua 0 ditambah 1 menjadi 1 ya. Tidak menjadi 0. Nah, itulah bedanya dengan ini ya. Di sini tidak ada konstanta tak nolnya ya. Konstantanya 0 di sini ya. Jadi kalau ini 0 semua, petanya juga 0,0 ya. Nah, ngerti ya? Jadi penyebabnya bukan transformasi linier itu ternyata ada di sini ya. Ini penyebabnya ya. Nah, kalau ini tidak ada, itu transformasi linier ya. Oke. Nah, sekarang contoh bukan transformasi linier yang menggunakan menyelidikinya menggunakan sifat 1 dan 2 ya. Kalau bukan transformasi linier itu membuktikannya cukup dengan contoh ya. Karena apa? Karena X1 dan X2 ini sembarang. Ya, sembarang. Untuk sembarang ini dan untuk sembarang S. Ya. Kalau ada yang tidak memenuhi maka bukan transformasi linier. Ya. Semua negasinya ada. Ya. Jadi jika ada X1 dan X2 yang tidak memenuhi ini, maka T itu bukan transformasi linier. Ya. Contohnya 714 ya. Ini dari R2 ke R2 sekarang. Ya, dari R2 ke R2. X, Y dipetakan ke
X kali Y, X tambah Y. Ya. Kamu ambil X sama dengan 1,0. Y sama dengan 0,1. Ya. Kemudian kita cari X tambah Y dulu. Ya. X tambah Y berapa? X ditambah Y, 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 1 adalah 1. Ya. 0 ditambah 1 adalah 1. Ya. Nah, kemudian kita mencari peta dari X ditambah Y. Tx ditambah Y adalah peta dari 1,1. Peta dari 1,1 berapa? Pakai ini ya. X kali Y adalah 1 kali 1 adalah 1. X ditambah Y adalah 1 ditambah 1 adalah 2. Ya. Jadi X ditambah Y yaitu 1,1 dipetakan ke 1,2. Ya. Nah, sekarang ruas kanan. Ruas kanan, kalau X-nya 1,0, maka T dari 1,0, ini 1, ini 0, adalah 1 kali 0 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1. Ya. Nah, kemudian Y-nya 0,1, T 0,1 adalah X kali Y adalah 0, kali 1 adalah 0. X ditambah Y adalah 0 tambah 1 adalah 1. Jadi T10 adalah 01, T01 adalah 01. Ya. Nah, jadi kalau kita hitung Tx ditambah Y tadi adalah 1,2. T 0,1 ditambah T 1,0 tambah T 0,1 adalah 0 ditambah 0 adalah 0. 1 ditambah 1 adalah 2. Ya. Jadi ruas kiri hasilnya 1,2. Ruas kanan hasilnya adalah 0,2. Ya. Jadi tidak sama Tx, Y. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Tx ditambah Y tidak sama dengan Tx ditambah Ty. Ya. Tapi ini bukan semua, tapi ada ya. Ada X misalkan 1,0 dan Y 0,1 ada ya. Sedemikian sehingga T, nah, saya tulis di sini saja ya. Jadi ada, tulis di sini, ada, X dan Y di R2 sedemikian sehingga Tx ditambah Y tidak sama dengan Tx ditambah Ty. Ya. Kalau
definisinya kan semua, ya. Definisinya kan harus berlaku untuk semua, ya. Kalau ada yang tidak memenuhi, maka kita menyimpulkan bahwa pemetaan T itu bukan pemetaan linier, ya. Karena ada X dan Y yang tidak memenuhi sifat pertama, ya. Jadi kesimpulannya T bukan transformasi linier, ya. Nah, ini bisa untuk latihan, ini juga sama saja ya. Sekarang menggunakan matriks seperti contoh kemarin ya. Pemetaan T yang membawa AX ya. A kali X ini adalah ini matriks berapa kali berapa ini Skolastika? Ukurannya berapa? 3 kali 3, Romo. 3 Sorry. 3 kali 2. kali 2. Oke. Ya. 3 kali 2. Sedangkan X-nya ini adalah berapa kali berapa ini? Skolastika? 2 kali 1, Romo. 2 kali 1. Jadi kalau kamu mengalihkan A dengan X, kalau kamu mengalihkan vektor A, ini kan kita mau mengalihkan A dengan X ya. Kalau kita mengalihkan vektor A dengan matriks A dengan matriks X, ini hasilnya berapa kali berapa ini Skolastika? 3 kali 1, Romo. 3 kali 1, betul ya. Karena apa? Karena ini 3 kali 2, ini 2 kali 1. Jadi kalau ini A kalikan X berarti 3 kali 1. Ya, oke. Jadi matriks 3 kali 1 ini berada di mana? Kalau X ini berada di mana? Tumpal. Di ruang vektor apa ini? Tumpal. X sama dengan X, Y ini di ruang vektor apa? Ya, itu di ruang vektor V, Romo. Ya, V-nya konkretnya apa? Ini loh, X, Y ini. Ya, itu. Ini jelas sekali. X, Y, jadi di ruang vektor apa? R2, Romo. R2 ya. Ini X-nya ini di R2. Hasilnya AX ini berada di mana? Itu hasilnya ini berada di mana ini? 3 kali 1 berada di mana? R2, Romo, vektor V. Ini loh. Hasilnya adalah matriks 3 kali 1. Berarti ini adalah vektor di mana? Di R3, Romo. R3. Nah, ini yang mau saya terangkan ya. Di sini tidak disebutkan ya. Di sini tidak disebutkan ya.
Di sini tidak disebutkan bahwa T yang dibicarakan di soal di contoh 715 ini adalah pemetaan dari R2 ke R3 ya. Tidak kelihatan ya, tidak disebutkan di sini ya. Kita selidiki ya. Kita selidiki karena T itu memetakan X, Y, berarti domainnya adalah R2. Dan hasilnya itu adalah matriks 3 kali 1 ya. Matriks 3 kali 1. Kalau 3 kali 1 itu berarti 3 baris kan? 3 kali 1 itu berarti 3 baris. Berarti apa? Berarti X, Y, Z ya. Nah, satu kolom. Nah, berarti ini anggota R3 ya. Nah, jadi domainnya itu di R2, hasilnya di kodomain berada di R3 ya. Nah, jadi kalau A-nya itu matriks seperti ini, X-nya X, Y, maka X, Y ini dipetakan ke, nah ini ya, A kali X. A-nya ini, X-nya ini. Ini perkalian matriks biasa ya. Hasilnya ini, dari mana ini? Ini 3 kali 1 kan ini? 3 kali 1 ya. 1 kali X dikurangi Y ini. 0 kali X ditambah 2Y ini. 1 kali X ditambah 3Y ini. Ya. Nah, ini kalau ditulis dengan cara tadi yang di atas, contoh sebelumnya, ini tidak lain daripada apa? X min Y, 2Y, X ditambah 3Y. Ya. Nah, ya. Nah, sekarang kamu cek ya, apakah memenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Ya. Nah, hal ini diserahkan kepada pembaca sebagai latihan ya. Jadi kamu bisa ngecek sendiri nanti di rumah apakah TX ditambah Y sama dengan TX ditambah TY dan TSX sama dengan STX ya. Kalau memenuhi dua itu maka aturan ini adalah transformasi linier ya. Seperti contoh di atas 712 ya. Jadi ini menyelidikinya persis seperti ini ya. Sifat pertama itu ini, sifat kedua itu ini ya. Lalu kalau dua sifat itu dipenuhi berarti T adalah transformasi linier ya. Silahkan mencoba. Kalau di sini ini langsung diberikan aturannya begini. Kalau contoh yang ini menggunakan matriks, tetapi aturannya juga sama saja ya. X min Y, 2Y, X ditambah 3Y. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Waktunya sudah habis. Rama, saya mau bertanya. Siapa itu? Eben. Eben, silakan. Tadi kan apa namanya yang contoh kedua kalau nggak salah.
Kan itu kan yang jadi masalah kan konstanta. Ya, Nah, terus itu kan menggunakan yang tadi apa namanya? Vektor 0 tadi. ya nih. Nah, tadi kan juga sempat dibahas kalau yang apa? Kalau syarat perlu itu juga yang inverse tadi, harus mempunyai inverse-nya juga. Oh, tidak usah kedua-duanya. Kamu maksudmu itu apakah inverse-nya juga harus diselidiki begitu? Enggak, maksudnya salah satu. Ya, salah satu. Nah, ini sudah salah satu. Nah, terus kan itu kan kalau inverse itu kan kalau misalnya apa namanya? X-nya itu berpangkat genap itu kan jadinya apa? Enggak negatif gitu. Kalau dimasukin ke fungsinya. Fungsinya itu kalau ada yang berpangkat genap itu kan pasti dia kan apa namanya? Mana pangkat genap di sini? Iya, kalau misalnya berpangkat genap, nanti kan dia kan Itu maksudmu apa? misalnya kalau fungsinya yang ini itu kayak x kuadrat gitu loh. Oh, ya. Kalau X kuadrat itu pasti bukan pemetaan linier. Nah, itu. Ini pemetaan linier, ya. Linier itu artinya pangkatnya 1, Eben. Oh, Tidak ada X kuadrat di sini. Ini linier. iya. Di kalkulus kamu belajar fungsi linier nggak? Iya. Oh iya. Apa itu fungsi linier? Yang Pangkatnya berapa? pangkat 1. Pangkat 1, ya. Fungsi linier itu pangkat 1. Jadi di sini pemetaan linier itu pangkatnya selalu 1 dan tidak ada konstanta tak 0. Ya, itu ada di sini ya. Ini halaman 349 di bawah. Dari pengamatan pada contoh di atas, kita dapat membuat suatu pegangan bahwa suatu transformasi bersifat linier jika aturannya merupakan suku banyak polinom ya, homogen, berderajat 1, ya, tidak berderajat 2 ya, ataupun memuat konstanta 0. Ya. Jadi konstantanya boleh tapi harus 0, tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini. Mana tadi? Konstantanya tidak boleh seperti ini. Konstantanya itu harus konstanta 0 atau tidak memuat konstanta ya. Dan homogen artinya pangkatnya semua itu sama, 1 pangkatnya, tidak boleh lebih dari 1. Ya. Nah, itu ya. Jadi ciri-ciri dari transformasi linier adalah aturan pemetaannya adalah suku banyak homogen, berderajat 1, ataupun memuat konstanta 0. Ya. Jadi konstantanya harus 0. Jadi misalkan ini tadi ya, mengapa ini bukan transformasi linier ya? Karena ini pangkatnya tidak linier ya, X kali Y ini ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, jadi ini pangkatnya 2 ya. Ini yang menyebabkan tidak merupakan pemetaan linier. Jadi Eben dalam transformasi linier kita hanya berbicara mengenai pangkat 1 ya, tidak pangkat 2 dan seterusnya. Begitu Eben? Baik Romo, terima kasih. Oke. Ingat fungsi linier di kalkulus ya. Fungsi linier itu adalah fungsi yang grafiknya berupa garis ya. Linier itu
dari bahasa Latin linea. Ya, linea itu artinya apa? Linea itu artinya garis, ya, garis. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri. Oke. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan kita kaitkan dengan sifat-sifat bebas linier dan subruang dan basis. Ya. Transformasi linier itu transformasi yang sangat bagus karena apa? Karena mempertahankan, mengawetkan. Ya. Segala sifat dari ruang vektor domain dipertahankan dalam ruang vektor kodomain. Ya. Tadi sudah kita lihat operasinya dipertahankan, identitasnya dipertahankan, inversnya dipertahankan. Nah, minggu depan akan kita lanjutkan. Kebebasan linier dipertahankan, ketidakbebasan linier dipertahankan, subruang vektor juga dipertahankan. Ya. Basis bahkan juga dipertahankan. Ya, bagus sekali sifatnya. Ya, dia itu mengawetkan segala sifat-sifat penting dari ruang vektor. Oke. Sekian. Kita lanjutkan minggu depan, minggu yang terakhir. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Romo. Romo. Terima kasih, Romo. Oke.